Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perbandingan dakwah kelompok 3 yang beranggotakan saya Alifa, Akti, Dwi, Adel, Alia, Elsa Yulia, Jaja, Ishak, dan Anissa Niken. Di sini kami akan membahas tentang perbandingan metode ruqyah antara Ustadz Danu dan Ustadz Faizar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai asumsi mengapa muncul keluhan pada pasien Ustadz Danu. Dalam situs resmi Akhlak Mulia Center Asuhan Ustadz Danu, ia menyebutkan bahwa segala penyakit, musibah, dan kejadian yang tidak mengenakan hati manusia adalah peringatan dari Allah sebagai akibat dari dosa yang telah ia perbuat. Manusia diingatkan dengan sakit agar kembali kepada jalan yang benar, yakni jalan Allah SWT yang sesuai dengan Al-Quran. Sakit pusing yang mendera kepala kita adalah perwujudan siksa Allah di akhirat, di mana manusia akan dipukul dan ditusuk dengan besi panas. Sedangkan bahwa sakit perut kita sekarang adalah perwujudan kelak kita akan diberi minum timah panas yang mendidih. Sesungguhnya sakit di dunia itu hanya azab yang kecil. Ustadz Danu piawai dalam menganalisa penyakit dan solusi yang diberikannya pun cukup sederhana. Beberapa contoh keluhan penyakit dan solusinya diantaranya seseorang yang tidak bisa berjalan karena lututnya kirinya bengkak dan tangan kanan bagian atasnya sakit. Penyakit pada lutut kiri biasanya berhubungan dengan pekerjaan rumah yang ingin dilakukan tapi takut untuk mengatakannya dengan terus terang. Sedangkan untuk tangan kanan yang sakit, biasanya karena saat seseorang tersebut menyuruh orang, baik keluarga ataupun orang lain, untuk melakukan suatu pekerjaan selalu disertai dengan rasa marah. Solusinya adalah memohon ampun kepada Allah, berjanji akan merubah tabiat dan perilaku buruknya, tidak meninggalkan sholat wajib dan rajin melaksanakan sholat tahajud. Contoh lain yaitu seseorang yang menderita gatal-gatal biasanya limpahnya tidak bagus. Penyakit ini biasanya muncul karena keinginan yang sangat kuat, khususnya dalam situasi rumah tangga atau berkeluarga. Solusinya adalah perbanyak istighfar, merubah sikap buruk, dan tidak meninggalkan sholat wajib. Contoh lainnya misalkan seorang yang menderita kelainan jantung, klepnya bocor atau terbuka. Hal ini biasanya terjadi karena sering menyimpan emosi yang kuat, namun hanya disimpan saja. Solusinya adalah dengan meminta maaf pada orang yang telah disakitinya, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Sholat wajib tidak boleh ditinggalkan dan melakukan sholat tahajud memohon kesembuhan kepada Allah SWT. Menurut Ustadz Danu, penyakit yang muncul erat kaitannya dengan perilaku yang kita lakukan di keseharian kita. Oleh karena itu, mari kita jaga perilaku kita agar kita bisa terhindar dari penyakit yang akan merugikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Nikenoraya akan menjelaskan mengenai asumsi mengapa munculnya keluhan atau penyakit oleh pasien yang diobati Ustadz Muhammad Faizar. Ruqyah dalam prakteknya dapat dimaknai secara operasional adalah suatu upaya penyembuhan yang dilakukan seorang muslim dengan memohon kepada Allah akan kesembuhan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain dengan cara membaca ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ruqyah menyebutkan bagaimana beberapa orang mengalami pelepasan dari kutuk, sihir, atau apapun bentuk kuasa gelap lainnya. Menurut Ustadz Muhammad Faizar, ia mengatakan bahwa banyak pasien yang datang kepadanya dengan berbagai keluhan, baik yang sakit fisik maupun yang gangguan mental. Mereka mengeluh berulang kali berobat ke dokter, namun belum juga kunjung sembuh. Mungkin dengan melalui ruqyah yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar ini, Allah akan meridhoi dan memberikan kesembuhan yang ada di dalam tubuh pasien.
Dari beberapa pasien, banyak sekali mereka yang terjangkit penyakit yang membuat hati risau, gundah gulana, dan selalu ingin marah. Ternyata itu adalah gangguan jin atau setan yang merasuk jiwa manusia melalui peredaran darah. Maka dari itu, segala penyakit tersebut berasal dari gangguan jin atau setan. Oleh sebab itu, terapi ini tidak hanya mengobati gangguan kejiwaan saja, akan tetapi dapat mengobati penyakit jasmani lainnya. Berbagai macam pasien yang melakukan terapi ruqyah dengan latar belakang penyakit yang berbeda-beda, namun mereka mempunyai satu tujuan, yaitu ingin sembuh dari penyakitnya dan ingin menenangkan hati. Semua penyakit fisik maupun non-fisik, medis maupun non-medis bisa diruqyah karena pada hakikatnya yang menyembuhkan segala jenis penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengobatan menggunakan metode ruqyah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan penyakit yang kita rasakan. Pasien mengeluhkan gangguan-gangguan mental yang dialaminya. Keluhan yang dialami pasien adalah tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan mental pada pasien tersebut. Nah, ada beberapa gangguan-gangguan mental yang terjadi pada pasien. Yang diantaranya yang pertama adalah takut. Takut itu adalah suatu kondisi berupa gangguan yang tajam yang dapat menimpa semua individu. Dan yang kedua, ada marah. Seringkali gangguan emosi dikaitkan dengan perasaan marah, karena ia merupakan salah satu tabiat yang berkaitan dengan perasaan yang lahir dari otak. Dan yang ketiga, ada susah tidur. Merujuk istilah sains, seseorang yang susah tidur itu merupakan penyakit insomnia. Insomnia adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa susah untuk tidur dengan nyenyak atau merasa seperti tidak cukup istirahat walaupun telah tidur lama. Dan yang keempat, ada lupa. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya yang telah kita pelajari. Dan yang kelima, ada gangguan makhluk halus. Bentuk-bentuk gangguan makhluk halus terhadap manusia adalah yang pertama, membisikkan suara-suara ganjil. Yang kedua, mimpi yang menakutkan. Dan yang ketiga, ada kerasukan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh Ustadz Danu. Ustadz Danu memakai metode penyembuhan penyakit dengan psikoterapi akhlak mulia. Penyakit yang menimpa seseorang sebagai azab atau dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati agar manusia kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut azab tersebut jika manusia tersebut bertaubat. Ustadz Danu menegaskan bahwa kemungkinan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan makin besar bila amal yang kita perbuat makin banyak. Dan Ustadz Danu menegaskan bahwa berdoa harus penuh harapan agar dikabulkan dan akan merasa takut jika doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penanganan yang dilakukan oleh Ustadz Nur Faisar dalam melakukan ruqyahnya, beliau menggunakan ruqyah syariah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Maka pertama yang beliau lakukan adalah melakukan observasi dengan cara membacakan ayat suci Al-Quran dan asma-asma Allah, untuk selanjutnya mengidentifikasi masalah penyebab apa yang pasien alami. Selanjutnya beliau akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan asma-asma Allah untuk selanjutnya melihat respon dari si pasien. Apabila tubuh si pasien merespon dengan hal yang tidak wajar, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Ustadz Faisar adalah mengidentifikasi apakah pasien ini mengalami gangguan jin atau sihir. Penanganan selanjutnya yang dilakukan oleh Ustadz Nur Faisar adalah dengan cara melakukan koreksi atau mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Apabila pasien tersebut mengalami gangguan jin atau jin, maka jin tersebut akan dikembalikan kepada saya. Apabila pasien mengalami gangguan sihir, maka hasilnya akan dihancurkan.
Biasanya respon yang dikeluarkan oleh pasien dalam proses ruqyah yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar adalah dengan memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Apabila ruqyah dirasa telah cukup, maka Ustadz Faizar akan memberikan obat-obatan tertentu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, contohnya seperti daun bidara dan juga madu untuk proses menunjang ruqyah berlangsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang doa yang digunakan oleh Ustadz Danu dalam proses penyembuhan pasien-pasiennya. Seperti yang telah kita ketahui, Ustadz Danu ini berdakwah dengan cara ruqyah atau mendoakan pasien yang berkeluhan medis maupun non-medis. Dalam penyembuhan tersebut bisa kita lihat di televisi ataupun di beberapa YouTube. Doa yang digunakan oleh Ustadz Danu ini tak lepas dari ayat-ayat suci Al-Quran dan murni dari kalamullah gitu. Lalu banyak yang bertanya mengapa ketika Ustadz Danu melakukan penyembuhan terhadap pasiennya ini, pasiennya langsung bereaksi dan seketika sembuh. Hal itu dikarenakan Ustadz Danu yang pertama selalu menjaga ketauhidan baik lisan, perkataan, dan perbuatannya. Lalu beliau juga meyakini segala sesuatu atau kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa doa tersebut pasti Allah kabulkan. Lalu yang kedua, selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, maupun hablum minannas, dengan sesama manusia. Yang ketiga, selalu menjaga kesuciannya dengan berwudu. Ketika beliau telah batal wudunya, beliau selalu berwudu dan menjaga kesucian dirinya. Dan yang terakhir, ketika beliau beres mendoakan pasiennya itu, di akhir kalimat beliau selalu berkata kun fayakun, yang artinya jadilah, maka jadilah sesuatu itu gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdurrahman Fauzi Ishaq. Saya di sini akan menyampaikan materi doa-doa yang biasa dibacakan oleh Ustadz Muhammad Faizar ketika meruqyah. Teman-teman bisa dilihat di dalam makalahnya. Biasanya Ustadz Muhammad Faizar selalu mengawali ruqyah dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Selanjutnya membaca Allahumma inni a'udzu bika min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ustadz Muhammad Faizar hanya memfokuskan doa-doa. Yang pertama surat Al-Fatihah, selanjutnya ayat kursi, dan selanjutnya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Saya akan mencontohkan surat Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Akti Aliswasti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang berhasil ditangani oleh Ustadz Danu. Yang pertama ada penyakit kista, yang kedua ada penyakit ambeien, yang ketiga ada penyakit darah tinggi, yang keempat ada penyakit tumor payudara, yang kelima ada penyakit vertigo, yang keenam ada penyakit jantung, yang ketujuh ada penyakit HIV/AIDS.
Masih banyak lagi penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang ditangani oleh Ustadz Danu, termasuk penyakit-penyakit dan keluhan-keluhan non-medis, seperti gangguan-gangguan makhluk halus ataupun penyakit-penyakit yang sudah bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan oleh medis. Oleh karena itu, Ustadz Danu mengajak para jemaahnya untuk memperbaiki akhlaknya dan juga untuk kembali ke jalan Allah. Karena sesungguhnya musibah yang datang kepada diri manusia diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Nabila Zahra akan menjelaskan tentang jenis penyakit atau keluhan yang berhasil ditangani oleh Ustadz Muhammad Faizar sebagai peruqyah. Ustadz Muhammad Faizar berperan sebagai seorang ustadz yang mempunyai keahlian untuk menyembuhkan penyakit gangguan-gangguan setan ataupun jin. Istilah ini bisa diartikan sebagai peruqyah, orang yang bisa mengobati orang-orang yang mengalami pelepasan dari kutukan, sihir, ataupun bentuk kuasa gelap, contohnya gangguan makhluk astral. Beberapa jenis penyakit atau keluhan yang berhasil ditangani oleh Ustadz Muhammad Faizar, salah satunya seperti penyakit sihir atau kutukan. Penyakitnya amat mirip dengan penyakit biasanya, seperti orang-orang yang terkena sakit secara fisik. Tanda tanyanya mirip sekali mana orang yang terkena penyakit sihir ataupun penyakit biasa. Bagaimana cara membedakannya? Mana penyakit asli dan penyakit sihir? Hendaknya dibacakan doa-doa ruqyah pada orang yang sakit. Apabila pasien tersebut merasakan sesuatu di tengah-tengah sedang mendengarkan doa ruqyah yang dibacakan, ia akan merasakan pusing, merasakan mual, hingga bergemetar di ujung jemari. Dan penyakit tersebut telah banyak ditangani dan berhasil disembuhkan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.